Play lagi lah. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana hadha syahrul mubarak. Unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju biha an-najata idh nalqah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim Muhammad ibn Abdullah alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Ruas TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang kita harapkan suasana ini merupakan suasana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul pada majelis virtual. Majelis yang kita harapkan akan menjadi saksi kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan majelisnya para malaikat. Di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa taala di langit yang ketujuh, yang disebutkan dalam beberapa riwayat dengan Baitul Ma'mur, di mana di dalamnya atau pada masjid tersebut pada setiap harinya Allah akan memasukkan para malaikat di dalam masjid itu sebanyak 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. Mereka tidak akan pernah keluar ketika setelah memasuki Baitul Ma'mur. Setiap hari bertambah 70,000 malaikat. Hingga Allah mendatangkan hari kiamatnya. Hari ini kita berkumpul pada majelis yang mulia membahas tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suasana bulan Ramadan yang dimuliakan Allah. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Dia akan mengumpulkan kita di akhirat kelak dan nama-nama kita sekalian para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah akan dibanggakan Allah di hadapan majelisnya para malaikat di Baitul Ma'mur tersebut. Hadirin sahabat Ruas TV yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik, yaitu tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema ini adalah tema yang sangat penting. Sebuah tema yang dikenal dengan istilah agama dengan penyebutan ittiba'ur rasul. Ittiba'ur Rasul adalah salah satu di antara konsekuensi syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang beriman telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, yang kita kenal dengan syahadatul Rasul, syahadatullah, maaf. Dan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang dikenal dengan syahadatul Rasul. Di antara konsekuensi orang yang mengucapkan syahadatul Rasul tersebut, yang pertama kata para ulama kita, ta'atuhu fima amar, mengikuti semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang dan dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, wa alla yu'badullahu illa bima syara',
Dan tidaklah kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa Ruas TV, kita akan sedikit menggali tentang sejauh mana kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita harus ittiba'ur Rasul? Dan apakah itu merupakan sebuah perintah Allah yang bersifat wajib atau dia merupakan pilihan bagi orang-orang yang beriman? Ketahuilah bahwasanya ittiba'ur Rasul atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang beriman. Setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak ada pilihan lain kecuali pilihan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an kurang lebih 40 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul atau untuk mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat-ayat tersebut dapat kita sebutkan beberapa seperti Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 contohnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah kalian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain, Al-Quran surat An-Nisa ayat 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mengikuti dan meneladani Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 56, Allah berfirman, "Wa ati'ur rasula la'allakum turhamun." Dan hendaklah kalian mengikuti dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang juga Allah mengancam orang-orang yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Dan hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnatun. Hendaklah mereka takut akan ditimpa cobaan dan musibah. Au yusibahum adzabun alim. Ataukah mereka akan ditimpa adab yang pedih di akhirat. Di dunia mereka ditimpa fitnah, dan di akhirat mereka ditimpa dengan adab yang pedih. Ancaman Allah kepada orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama tafsir menafsirkan ayat ini bahwa ancaman orang-orang yang tidak taat dan tidak mau meneladani Rasulullah ada dua. Yang pertama, di dunia mereka akan ditimpa dengan fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah tidak sekedar ketika seseorang menceritakan apa yang tidak ada pada diri saudaranya. Fitnah tidak seperti yang kita fahami bahwasanya sekedar seseorang yang mencela saudaranya, menggunjing saudaranya. Tetapi fitnah di dalam ayat ini yaitu ketika seseorang terjebak di dalam perilaku-perilaku kekufuran. Seseorang dihinggapi sifat-sifat nifaq, seseorang yang kemudian beramal dengan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah fitnah. Sehingga jamaah sekalian, para sahabat Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita telah terfitnah dan kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sedang terfitnah. Bagaimana itu? Ya, ketika kita melakukan perkataan-perkataan dan perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai tauhid.
di saat perkataan kita dan perbuatan kita menjurus ke arah kesyirikan dan kekufuran, maka sesungguhnya kita telah dihinggap dengan fitnah tersebut. Ketika kita begitu berselera, begitu suka untuk melakukan ritual amalan-amalan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu dalam ayat pembuka atau dalam mukaddimah tadi kita telah menyebutkan sebuah ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addal amanah. Beliau telah menuntaskan amanah Islam. Wa nasahal ummah. Beliau telah memberikan nasihat terbaik dan sempurna kepada umat ini. Wa jahada fillahi haqqa jihadih. Dan beliau telah berjihad dengan sebenar-benar perjuangan. Hatta tarakana ala mahajjatil bayda, hingga beliau meninggalkan kita bagaikan berada pada selembar kertas yang putih, bersih. Tidak ada yang bisa meninggalkan dan menyelisihinya illa halik, kecuali orang itu adalah orang yang celaka. Maka jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Ruas TV yang terhormat, meneladani Rasulullah adalah sebuah kewajiban. Ittiba'ur Rasul adalah sebuah kewajiban dalam segala aspek kehidupan kita sebagai hamba yang beriman. Dan siapa yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan dua hukuman. Yang pertama, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, diberikan fitnah di dunia dengan fitnah kekufuran, fitnah kemaksiatan, fitnah terjebak dalam amalan-amalan bid'ah atau amalan yang tidak pernah dikerjakan Rasul, dan di akhirat dia akan dipersiapkan untuk menerima adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Mungkin kita sering mengatakan tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Ternyata jamaah sekalian, ada manusia yang sempurna di dunia ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk level seorang manusia, beliau adalah manusia yang sempurna. Beliau adalah manusia yang tidak pernah memiliki kesalahan dan tidak pernah dibiarkan oleh Allah terjerumus ke dalam sebuah kesalahan, sehingga beliau memiliki sifat ma'sum, hamba yang dibebaskan dari segala bentuk kekeliruan, segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk kekurangan-kekurangan yang biasanya dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal itu tidak berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, contoh keteladanan yang sempurna. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, hanya bagi orang-orang yang menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Hanya bagi orang-orang yang beriman. Maka bagi orang-orang yang tidak beriman, Rasul bukanlah menjadi teladan bagi mereka. Rasulullah akan menjadi teladan hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad adalah manusia yang sempurna untuk level seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda ingin mendapatkan
potret keteladanan seorang ayah, maka lihatlah pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Anda ingin mendapatkan contoh keteladanan seorang pemimpin, maka lihatlah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Anda ingin mendapatkan contoh keteladanan seorang panglima perang, lihatlah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Anda ingin mendapatkan potret seorang anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tuanya, lihatlah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Anda ingin mendapatkan contoh keteladanan seorang suami, lihatlah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila Anda ingin mendapatkan contoh keteladanan seorang sahabat, lihatlah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada sahabat yang mulia datang dan bertanya kepada Rasul, karena sahabat ini merasa dia adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia ingin memperjelas ketegasan Rasul tentang seberapa dekat sih dirinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia datang dan mengatakan, ya Rasulullah, dengan begitu perasaan cintanya kepada Nabi, begitu dekat dia merasa antara dirinya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan percaya diri dan berani dia mengatakan, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Nabi kemudian mengatakan, Aisyah, istri saya. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki wahai Rasul. Nabi mengatakan, abuha, ayahnya, Abu Bakar. Sang sahabat kemudian bertanya, thumma man? Siapa setelahnya? Nabi mengatakan, Umar bin Al-Khattab. Dia bertanya lagi, thumma man? Siapa lagi? Nabi mengatakan, Uthman ibn Affan. Dan dia mengulangi pertanyaan tersebut sampai kurang lebih 40 kali atau 40 nama sahabat yang keluar, nama dia belum dikeluarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia takut jangan sampai tidak pernah disebut oleh Rasul, dia pun menghentikan pertanyaan tersebut di hadapan Rasulullah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Bahwa betapa Rasul menjadi sahabat yang sangat dekat dengan sahabat-sahabatnya, sehingga setiap orang merasa bahwa dialah orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika diurutkan tadi, ternyata dia belum masuk 40 besar dari nama-nama sahabat yang terdekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para sahabat ada yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Abdullah bin Umar diceritakan dalam banyak riwayat sebagai sahabat yang tidak pernah luput dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika dia melihat Nabi menambatkan tali kekang kudanya pada sebuah pohon, kemudian dia melihat Nabi memutar pohon tersebut beberapa kali, maka sepanjang hidupnya ketika Abdullah ibn Umar sampai pada pohon tersebut, walaupun tanpa hajat, dia kemudian turun dari kudanya, menambat tali kekang kudanya, dan kemudian berputar pada pohon tersebut beberapa kali. Ditanya, ya Ibn Umar, kenapa Anda mengerjakan yang demikian? Dia mengatakan, saya melihat Rasulullah pernah mengerjakannya, maka saya ingin meneladani beliau, mengikuti sunnahnya dengan mengerjakan perbuatan tersebut. Jamaah, sahabat Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita meneladani Rasul. Dengan meneladani Rasul akan menjadikan kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita cinta kepada Rasul, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi mengatakan, engkau akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Mudah-mudahan pada bulan yang mulia ini kita memperkuat cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan pada bulan yang mulia ini, marilah kita belajar untuk meneladani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita dibangkitkan menjadi pendamping beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaika, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.